Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya, tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya." Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar beterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang, keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana? Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah, tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat, salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini?
ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total. Tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa. Dan perlahan bulan terbelah menjadi dua bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersorak gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit gak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk. Materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% massa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan nggak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat mengguncang bulan.
gas menyebar di seluruh permukaan bulan. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur keluar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan. Ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air. Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer. Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa. Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3-10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30.000 km saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390.000 km. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Sama dong. Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi. Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tahu nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolith dan kandungan oksigen di sana mencapai 45%. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya. Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit. Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari massanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 milidetik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya. Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem.
Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan. Dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan nggak seaktif bumi, oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Saintis bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis, anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh, jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menatap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut. Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basin tumbukan. Tapi, sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong, bulan nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat massa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan. Tiap bulan April, para saintis mengamati cahaya asteroid pudar yang melewati planet kita. Akhirnya mereka tahu ada objek aneh yang berkilauan di teleskop mereka. Tim tersebut menduganya sebagai asteroid, tapi setelah tahu faktanya, mereka malah terbengong-bengong. Rupanya, mereka baru aja ngeliat batu angkasa tak biasa yang gak terbuat dari mineral pembentuk asteroid, tapi dari silikat yang kebanyakan ditemukan di bulan. Mereka menamai objek ini sebagai Kamo'oalewa, yang artinya objek angkasa yang bergerak teratur. Batu ini nggak sama seperti asteroid dekat bumi lain yang sudah biasa mereka lihat karena bongkahannya punya pola pantulan cahaya yang mirip dengan batu bulan. Batu ini juga pernah dibawa pulang oleh para astronot setelah mereka menyelesaikan misi NASA. Bongkahan ini ternyata berupa kuasi satelit atau objek sejenis asteroid yang mengitari bumi dan matahari. Objek ini berulang kali mengitari bumi dan kemiringannya paling beda. Makanya kita cuma bisa melihatnya di langit malam setahun sekali. Bongkahan ini juga terlihat suka jaga jarak karena jaraknya dengan bumi minimal selalu 14 juta kilometer atau hampir 40 kali lipatnya jarak bumi ke bulan. Karena sulit terlihat, objek ini diperkirakan cuma bergerak di orbitnya untuk sementara waktu dan sampai di posisinya saat ini sejak 500 tahun yang lalu. 300 tahun lagi, orbitnya kemungkinan akan berubah. Bongkahan serupa juga mungkin ada di ruang angkasa dan minimal ada 3 objek dekat bumi serupa dari tempat yang sama. Para peneliti belum tahu asal-muasalnya, tapi mereka bisa mendalami objek antariksa yang gak biasa ini dengan mengirim pesawat antariksa. Tujuannya untuk ngumpulin dan membawa sampel ke bumi. Badan Luar Angkasa Tiongkok berencana akan merealisasikannya kira-kira 10 tahun lagi. Bulan terbentuk di tengah kekacauan ini. Beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya bulan. Salah satunya mengklaim awalnya bulan hanyalah objek pengembara mirip asteroid. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, kemudian
kemudian posisinya terlalu mepet ke bumi hingga ketarik oleh gaya gravitasi planet kita. Teori kedua menyatakan bumi kita berputar sangat cepat hingga sebagian materinya pecah dan mulai mengitari bumi. Salah satu serpihan terbesarnya menjadi bulan. Lalu teori ketiga menjelaskan bulan terbentuk saat planet kita melalui proses pembentukannya sendiri. Tapi teori ini paling banyak diterima saat ini. Bumi pernah bertabrakan dengan planet seukuran Mars, tapi bukan di galaksi yang jauh. Serpihan dan awan debu dari tabrakan kemudian terakumulasi dan mulai mengitari planet kita. Akhirnya, bulan terbentuk di situ. Misi Apollo membawa lebih dari 1/3 ton tanah dan batu dari permukaan bulan. Bebatuan ini menunjukkan kalau bulan dan bumi punya bahan pembentuk yang sangat mirip. Jadi kemungkinan keduanya punya sejarah yang sama. Kalau bulan berasal dari tempat lain dan akhirnya tertarik oleh gaya gravitasi bumi, komposisinya pasti akan berlainan. Selain itu, kalau bulan terbentuk secara bersamaan dengan bumi atau mungkin pernah hancur, maka keduanya akan punya mineral yang sama. Tapi mineral di bulan mengandung sedikit air. Satelit alami kita ini juga banyak mengandung bahan yang terbentuk secara cepat pada suhu tinggi. Selain bulan, beberapa objek di tata surya kita juga punya masa lalu yang misterius. Hippocamp adalah satelit Neptunus yang ditemukan pada 2013. Satelit terkecil Neptunus ini cuma berdiameter 34 km dan letaknya di dekat Proteus, satelit dalam Neptunus yang paling besar. Nah, nama Hippocamp gak diambil dari nama hewan ini ya, meski sama-sama ada hipponya. Para ilmuwan menduga Hippocamp mungkin telah terbentuk dari serpihan yang dihasilkan dari tabrakan Proteus dengan komet. Kalau Hippocamp memasuki orbit Proteus dari tempat lain di tata surya, Proteus pasti sudah menelan atau mendepaknya. Tapi Proteus sendiri nggak termasuk dalam satelit Neptunus generasi pertama. Proteus terbentuk dari sisa-sisa sistem satelit awal di Neptunus. Satelit pertama ini hancur saat Neptunus menangkap Triton yang kini menjadi satelit terbesarnya. Bukti utama yang mengindikasikan tabrakan ini bisa dilihat dari aktivitas orbitnya. Triton mengiringi Neptunus secara terbalik, gak seperti satelit lainnya. Neptunus menangkap Triton dari sabuk Kuiper. Sabuk ini dipenuhi objek dingin dan puing berbatu yang membentang di luar Uranus. Maka Hippocamp termasuk satelit generasi ketiga. Matahari juga punya masa lalu yang penuh misteri. Bintang induk kita ini muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses awal kehidupannya sulit dipelajari karena telah berlangsung sejak 50 juta tahun sebelum bumi terbentuk. Tapi baru-baru ini, tim peneliti telah menemukan kristal yang umurnya lebih dari 4,5 miliar tahun. Karena lokasinya berada jauh di dalam meteorit, kristal ini bisa menyingkap beberapa informasi tentang masa lalu matahari. Sebelum planet terbentuk, tata surya kita sudah terdiri dari bintang induk, piringan debu, dan gas panas raksasa di sekitarnya. Setelah dingin, debu dan gas ini berubah menjadi mineral, termasuk kristal di dalam meteorit yang mendarat di bumi. Materi kuno itu mengalami iradiasi, gak seperti zat yang lebih baru. Menurut para peneliti, kemungkinan telah terjadi sesuatu setelah kristal ini terbentuk. Mungkin saat itu, aktivitas bintang kita belum begitu intens, atau mungkin materi baru ini nggak bisa bergerak menuju area yang mengalami iradiasi. Dengan mengamati planet Katai, kita bisa merunut ke masa lalu tata surya kita. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, gaya gravitasi Jupiter, Saturnus, dan Neptunus menyatu, kemudian menyebabkan asteroid dan komet melesat ke tata surya kita. Akibatnya, planet ini bertabrakan dengan planet lain. Semua planet Katai di sabuk Kuiper seperti Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake juga punya bulan sendiri yang kemungkinan telah terbentuk oleh tabrakan kuat. Serpihan es di orbit mirip Haumea bisa membuktikan teori tabrakan purba. Serpihan yang dihasilkan dari tabrakan ini nggak punya energi yang cukup untuk menghindar dari tarikan gravitasi planet Katai. Planet Katai lain seperti Ceres punya tanah liat yang banyak mengandung amonia di permukaannya. Zat ini nggak bisa stabil pada suhu di permukaan Ceres, tapi banyak terkandung di tata surya bagian luar. Artinya, Ceres kemungkinan telah terbentuk di bagian luar, lalu ditendang ke dalam. Lagian semua raksasa gas banyak bergerak saat tata surya kita baru terbentuk, atau bisa juga planet Katai ini terbentuk di dalam sabuk asteroid. Amonia tadi muncul di planet Katai ini setelah tabrakan dahsyat. Ceres mungkin bisa membantu para ilmuwan mendalami satelit dingin lain. Dasar laut di bumi punya konsentrasi mineral karbonat yang terbilang tinggi. Materi ini juga terdapat di sebagian Ceres. Jadi bisa dibilang planet Katai ini merupakan dunia laut yang sudah menjadi fosil. Banyak eksoplanet atau planet di luar tata surya juga pernah mengalami tabrakan yang lumayan kuat pada tahap awal pembentukannya.
Sistem bintang ganda ini berjarak lebih dari 300 tahun cahaya dari kita dan bintang di situ minimal berumur 1 miliar tahun. Meski sudah nggak muda, sistem ini masih nunjukin tanda-tanda awan puing berdebu yang belum dingin. Hal ini nggak lazim terjadi pada bintang setua itu. Serpihan ini masih hangat dan mungkin ada tabrakan kuat di antara dua planet atau objek antariksa lain yang ukurannya sama. Partikel debu kemudian mengitari bintang muda, lalu saling menempel dan terus membesar. Akhirnya terbentuklah planet. Debu yang tersisa biasanya menetap di area yang jauh dan dingin. Kalau di tata surya kita, terdapat di sabuk Kuiper yang letaknya jauh di luar Neptunus. Saat tata surya berevolusi, partikelnya terus bertabrakan hingga menjadi sangat kecil dan akhirnya ketarik menuju bintang terdekat atau malah didepak keluar. Dibandingkan dengan planet lain di tata surya kita, Uranus punya arah rotasi yang lebih miring. Dan kemungkinan planet ini pernah mengalami tabrakan super kuat di masa lalu. Objek langit yang jauh lebih besar dari komet biasa atau yang ukurannya sama telah menghantam Uranus lalu membuatnya miring. Objek itu mungkin berupa planet yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari bumi. Atau bisa jadi berupa protoplanet. Objek antariksa ini sebagian besarnya terbentuk dari es dan batu di sekitar sang bintang dan kemungkinan akan berkembang menjadi planet dalam waktu dekat. Hasil dari benturan menyelimuti inti Uranus dan mencegah panasnya keluar. Dan hal ini bisa ngejelasin kenapa suhu permukaan Uranus sangat dingin. Brrr.